Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan yang baik sampai saat ini. Bapak Ibu, segala sesuatu yang baru selalu menarik hati. Saya selalu suka barang-barang yang baru. Ketika saya mempunyai baju atau celana jeans yang baru, sudah hampir dipastikan saya akan lebih sering menggunakannya daripada menggunakan baju atau celana jeans yang sebelumnya sudah saya punya, meskipun yang lama itu belum rusak. Ketika saya misalnya membeli alat musik yang baru, saya juga biasanya akan lebih sering belajar dan ngulik yang baru itu ketimbang memegang yang lama. Dan saya rasa ini fenomena yang terjadi bukan hanya pada diri saya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian juga mungkin demikian. Bahwa memang segala sesuatu yang baru itu biasanya lebih menarik bagi kita. Rasul Paulus, Bapak Ibu, di dalam 2 Korintus pasal 5, khususnya ayat 17 sampai 21 yang menjadi permenungan kita hari ini, juga sedang berbicara tentang sesuatu yang baru. Apa itu yang sedang dibicarakan Paulus? Mari kita lihat ayat 17, Bapak Ibu. Paulus mengatakan demikian. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menurut Anda, kenapa Paulus perlu mengatakan hal ini? Jawabannya, karena seringkali kita orang-orang Kristen itu nggak sadar bahwa dirinya itu adalah ciptaan yang baru. Ya, seringkali orang-orang Kristen tidak sadar bahwa mereka adalah ciptaan yang baru. Sejak kita percaya dan meyakini Kristus, itu berarti kita sedang meyakini bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kita pun ada di dalam cinta kasih-Nya. Dengan demikian, sejak saat itu juga, Yesus Kristuslah yang menjadi pandu kehidupan kita, bukan lagi ego dan kehendak pribadi kita. Oleh karena itu, Paulus menegaskan, kita ini adalah ciptaan yang baru. Yang lama, kehidupan yang dikendalikan oleh ego dan kehendak kita itu semestinya sudah berlalu. Karena yang baru itu sudah tiba, sudah datang. Kehidupan yang baru, kehidupan yang berdasar dan seturut dengan kehendak Allah yang semestinya dihidupi saat ini. Itu yang mau Paulus katakan. Tapi sayangnya Bapak Ibu, kita itu sering banget lupanya. Kita itu sering tidak sadar bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru. Kita juga sering tidak sadar bahwa semestinya kehidupan kita harus seturut dengan Kristus yang sudah mendamaikan kita itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sering gak sadar, bagaimana caranya supaya kita bisa sadar? Mari kita lihat ayat 20. Khususnya pada bagian yang paling terakhir di ayat 20. Paulus mengatakan demikian. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Maksudnya apa? Paulus mau katakan demikian Bapak Ibu. Pendamaian yang diberikan Allah di dalam Kristus itu bukanlah sebuah hadiah yang kita terima secara pasif. Oh iya, aku membuka hatiku, aku menerima pendamaian Allah itu, lalu selesai. Oh tidak. Bagi Paulus, pendamaian yang diberikan Allah di dalam Kristus bukanlah sebuah hadiah yang bisa diterima secara pasif. Bukan. Pendamaian yang diberikan Allah di dalam Kristus itu harus diterima secara aktif. Makanya Paulus berkata, berilah dirimu didamaikan. Pendamaian itu harus diterima secara aktif. Sehingga di dalamnya ada sebuah kemauan diri untuk berupaya semakin hari semakin serupa, semakin menyelaraskan diri kita dengan Kristus, sang pandu kehidupan kita.
ada kemauan untuk berupaya. Itulah yang Paulus ingin katakan. Pendamaian itu tidak bisa diterima secara pasif, tapi harus aktif. Ada upaya untuk berupaya menjadi selaras dengan Kristus. Sehingga makin hari ciptaan yang baru itu makin nyata di dalam laku kehidupan kita. Maka dengan demikian Bapak Ibu, mestinya kita pun bisa mengatakan bahwa aku yang dulu itu bukan yang sekarang. Dulu aku digerakkan oleh kehendakku sendiri, namun sekarang aku tahu bahwa Kristus yang menjadi pandu kehidupanku. Maka makin hari aku makin serupa Kristus. Lantas saat ini Bapak Ibu, maukah kita menyadari? Maukah kita melakukannya? Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.